Toib, narjimaan ila konati YouTube anak. Al-an ya at-abjidan ana sodikon ana at-abjidan lakin ba'da hada urid an a'mal al-wajibat yakni asyira dzatiyah mungkin huna masyhur bi kalimati resum. Nah, resum ya. Resum min yakni al-wasiyah li ta'aruf li usbu'i ta'aruf hanifan mungkin au bilamsi. Hadani yakni hatani yakni asyaratani mungkin an aqra'a yumkin au an ahfad tilka. Hanifan laqad jitu yakni min syira'i ruz yani ruz padang ya, masyhurun aja ana laqad akaltu daiman fadaiman ya ana uhib dalik. Limadha ana udi al-an liana kasir jidan wa haddu amali ya haddu jam'i hadil wajibah yani godan. Taib mubasyaratan faqat ana ya anu dia tilkal wajibah. Taib la tadab la makan ila ayyi makanin ma. Oke. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatul Islam ya salam khairu tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yassira asiran wa yajburu kasiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Taib awwalu anin ya ashkuru syukran jazilan ila ra'isil jami'ah Dr. Ahmad Zainuddin ya ka ra'isil jami'ah ya asa antakunu yani jazaan minallahi ta'ala jazakumullahu khairan katsiran alladzi yani qad takallamtum ya kulla hikmatin kulla qaulin bil hikmah ya lianna ad-da'wah dalik ya ad-da'wah yakni takul bil hikmah ya tad'u bil hikmah summa katsirun min katsir jiddan hunaka yani ta'limat ya hunaka katsir jiddan. Taib bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hayyikum tahiyatan islamiyatan mubarakatan tahiyatul Islam ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Awwalu anin ya ashkuru syukran jazilan yumkin min awal yakni ila Allah ta'ala ya fi sihhati jismina ya fi sihhati jismi walidaina fi suhuli yakni
fi ishalil bahthi walidaina ini fil arzak ya. Suma asani ya awwalu anin atakalum huna ya ashkuru syukran jazilan ila Profesor Dr. Zainuddin ka Raisul Jami'ah wa ashabihi ya al-arsyadin wal ashrafin yakni ya wal asatidah ya. Kasir jiddan minat takalum ya bil hikmah min Ar-Rais al-Jami'ah Profesor Zainuddin kullu kalimat bil hikmah ya liana dakwah tabaan ya hunaka yakni al hikmah awal ahwal. Asyar azat ya min qauli Dr. Zainuddin Dr. Ummi Sumbula wakilu Rais al-Jami'ah ya administrasi Dr. Ilfi Nurdiana summa Dr. Kial Haj Israqun Najah ya fi al-yawm al-awwal fi awal yawmin ya fi usbu'in ta'aruf ya hunaka al-majlis al-a'la min al-jami'ah summa hunaka al-munazzama al-mutanawwi'ah kathir jiddan hunaka dema summa sema wa UKM. Dema yakni hunaka makna Dewan Eksekutif Mahasiswa, summa sema yakni dan Senat Mahasiswa, summa UKM unit kegiatan mahasiswa ya al-ansyitah fil Arab yakni fil Arabiyah al-ansyitah ar-ra'adofiyah aziyadatu yakni al-ansyitah az-zaidiyah ya. Taib min kalimah yakni kasir jiddan ya ana aktub kasir min al-kitabat kasir jiddan. Taib al-awwal fi al-yawm al-awwal min qouli Ar-Rais al-Jami'ah awalan ya. Banyak sekali ya yang masuk ke UIN Malang karena berbagai macam cara dan program kerja yang dimana membuat UIN Malang ini maju. Jadi seperti itu, sekitar ada 3.794 orang ya, 7 fakultas yang berbeda. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ada Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, terus Fakultas Ekonomi, Saintek, dan Fakultas Kedokteran. Jadi ada tiga kampus. Satu lagi ini Fakultas Kedokteran, terus Fakultas untuk S1, dan yang terakhir itu ada S3 ya. Terus UIN Malang itu diwajibkan untuk mondok selama setahun. Kenapa? Karena harus menjadi generasi yang ulul albab. Jadi sesuai dengan Quran surat Al-Imran ya ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qu'udan ya. Jadi di ayat 191 ini menjelaskan generasi ulul albab itu generasi yang dimana kapanpun dimanapun ya kalian berada, kalian harus mengingat Allah gitu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dalam pembuatan yakni
dan selalu berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi itu. Fi khalqis samawati wal ard. Jadi kayak gitu, seperti itu ya. Maka banyak sekali fasilitas yang mendukung untuk belajar bahasa. Jadi kalau menurut saya, logo al-Arabiyah lugatul Quran, lugatul Quran lugatul jannah. Jadi kalau pengen masuk surga harus paham dulu agama Islam. Dan kalau pengen paham agama Islam harus paham dulu bahasa Arab. Maka generasi ulul albab bukan hanya harus dia itu yang belajar agama tok tapi nggak tahu gitu loh. Dasarnya dia apa, akidahnya apa gitu kan. Terus dia mau kemana, apa yang dia pegang, madhaba ilaihi, madhabuhu. Jadi madhabnya dia apa nggak tahu. Maka generasi ulul albab ini bukan hanya yang sekedar ecek-ecek, tapi yang dimana itu alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi dia berpikir terus tentang malam seperti apa gini-gini, penciptaan seperti apa, dia akan cari tahu ya, baca-baca buku ya. Apalagi kita ini berada di zamannya digital, semuanya sudah mudah gitu. Ya. Jadi harus punya anak UIN Malang itu harus punya kompetensi spiritual. Generasi ulul albab itu harus punya kompetensi spiritual. Terus kompetensi moral, kompetensi intelektual, dan kompetensi sosial. Ya. Jadi spiritual ada ya, maka moral pun baik. Kalau moral ada, kita juga diajarkan tentang ilmu pengetahuan lainnya. Jadi nggak ada macam-macam, sehingga kita fokus dengan menggali ilmu terus. Jadi kita harus punya intelektual juga dan harus kompetensi sosial. Jadi kita harus punya gitu loh, kompeten dengan semua itu. Ya, katanya Profesor Dr. Zainuddin, selamat datang. Ya, begitu sangat mengapresiasi banget mahasiswa baru tahun ini ya, dengan semangatnya. Saya ingat betul apa kata Profesor Dr. Zainuddin, tetap ya walaupun daring tapi nilai-nilai pondok tidak berkurang sekalipun, tetap berjalan semuanya seperti sedia kala. Jadi kita ini harus siap dengan keadaan gitu loh. Maksudnya kita ini bisa dinamis. Nah, dinamis walaupun keadaannya kita tetap menjalankan kewajiban dan hak kita kayak gitu. Kemudian yang menjadi ciri khas pondok ya, kemudian ada Dr. Ahmad Fathah Yasin. Nah, Dr. Ahmad Fathah Yasin itu kita ini adalah the best human material. Jadi kayak gitu. The best human material itu harus punya persiapan lebih. Ya seperti ini generasi ulul albab ya, harus kompeten dengan hal-hal yang tadi, spiritual, moral, intelektual, dan sosial, seperti itu. Jadi ada tiga indikator di mana dia itu memiliki mental spiritual. Jadi kalau orang yang punya spiritual pasti punya tiga ini ya. Berpikir ilmiah, maksudnya berpikir ilmiah gimana? Dia itu kritis. Kita jadi mahasiswa ini harus berpikiran kritis. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan umum yang 100% kemudian agamanya 0, tapi harus diimbangi dua-duanya. Karena itu perlu semua. Maka orang yang punya mental spiritual pasti dia berpikir ilmiah dan dia pasti menggali banyak ilmu agama juga. Karena butuh pegangan. Kalau nggak ada pegangan, menurut saya dia sukses, tapi saya rasa nggak ada rasa kebahagiaan di dalamnya kayak gitu. Kemudian ada berperilaku Islami dengan cara tampil dengan style gitu loh. Jadi kita stylish yang kalau kita bilang agamis, di UIN Malang mungkin dibilangnya
anak orang luar itu style agamis, enggak. Kita paham ya, kita paham, kita tahu tempat dan ininya ya. Menurut saya tidak harus yang stylish juga, tapi otak juga harus stylish, seperti itu. Jadi katanya kata beliau Ustadz Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin mengatakan itu harus berperilaku islami, dengan cara tampilnya juga seperti itu. Sebenarnya kita ini bukan stylish, tapi westernin gitu loh, western. Jadi terlalu ke barat-baratan. Jadi menurut aku tuh kita ini bukan orang yang stylish, tapi malah kita tuh ke barat-baratan ya. Stylish ya udah, style kita apa ada, maksudnya sesuai dengan yang kita ini gitu loh, nggak sesuai dengan, maksudnya harus ngikutin barat-barat, karena itu tuh semua dari barat-barat aja gitu loh. Maksudnya aplikasi ini misalkan dia kayak kalau nggak punya banyak menampilkan pakaian-pakaian seperti ini, jadi orang-orang pada ngikutin seperti itu. Jadi tolong coba kita ubah lagi pemikiran kita gitu loh, sehingga tidak perlu berpikiran seperti itu. Banyak bahkan Dubai dia nggak stylish, pakaiannya seperti orang Arab, tapi dia biasa kaya, dan menurut mereka itu stylenya mereka. Stylish seperti itu. Beda antara stylish dengan baratis. Jadi, dan yang terakhir adalah menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil. Jadi 3 indikator ya dikatakan orang memiliki mental spiritual adalah dia itu pertama berpikir ilmiah ya, dengan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pengetahuan agamanya. Kemudian dia itu berperilaku islami dengan cara tampilnya ya, stylishnya dia gitu loh, bukan stylish agamis tapi stylishnya dia ya, dengan pakaian sederhana. Dan yang ketiga adalah dia kreatif gitu loh. Mungkin bukan orang yang agamis dia bisa stylish, tapi gak penting gitu loh, bagi mereka gak penting gitu. Banyak ada orang yang stylishnya agamis tapi mereka bukan terbelakang, tapi mereka gak usah gitu loh. Dan banyak jangan berpikir orang yang stylish dia bakal keren dan dia bakal lebih maju, enggak. Jadi jangan pernah berpikiran ke barat-baratan seperti itu. Maka UKM itu adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa kayak gitu. Terus ada juga yang ini kata-katanya Dokter Umi Sumbulah ya, kata beliau ya, Dokter Umi Sumbulah MAG berpesan seperti ini, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat kepada manusia, seperti itu. Jadi udah, maksudnya nggak penting harus stylish dan nggak penting harus ke barat-baratan gitu loh. Kalau orang yang punya mental seperti yang tadi dibilang mental spiritual, mungkin dia akan bermanfaat gitu loh. Dia akan bermanfaat bagi orang lain, berpikirnya dia beda banget sama orang yang ke barat-baratan seperti itu ya. Semoga aja kita ya, dan kita bisa masukin Malang, kita bisa lebih baik lagi. Semoga kita menjadi anfa'un nas gitu loh, jadi orang yang bermanfaatnya manusia ya. Kemudian habis itu ada dari Wakil Rektor Administrasi Dr. Ilvin Nurdiana.
membicarakan tentang prestasi-prestasi di UIN Malang. Jadi kita ini berprestasi gitu lah, walaupun kita agamis, stylishnya kita, tapi kita banyak prestasi. Contohnya adalah akreditasi A. Universitas kita udah akreditasi A, kemudian akan mendaftarkan sebagai akreditasi internasional di jenjang selanjutnya. Kemudian peringkat kedua sebagai PTKI yang terbaik di Indonesia menurut Webometrics. Kemudian ada Top 10 Islamic University. Habis itu pengelola BLU terbaik di PTKIN. Ada juga peringkat ketiga PTKIN menurut Sinta. Kemudian perpustakaan yang unggul. Ada juga sertifikat internasional seperti itu. Ya. Kegiatan pusat bahasa, ya ada online tes. Jadi ada online tes, ada juga melalui YouTube, buku ajar Maharatul Istima'. Jadi banyak pembelajarannya. Pertama online tes, di itu seperti ujian tryout mungkin ya, tryout. Kemudian ada melalui YouTube, kemudian ada buku ajar, jadi ada buku pelajarannya. Kemudian ada Maharatul Istima', seperti mendengarkan gitu, kemampuan kita mendengarkan bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arab, mufrodats, al-mufrodats ya gitu ya. Habis itu banyak yang bertanya, katanya beliau Dr. Ilvin Nurdiana MSI mengatakan, kenapa sih UKT di UIN Malang itu berbeda setiap prodi? Karena kebutuhan mereka beda-beda, yang pertama. Kemudian kenapa sih UKT tiap orang itu berbeda? Karena benar, sama aja, kebutuhan orang itu berbeda-beda. Makanya kenapa sebelum pemutusan UKT dilihat dulu gaji orang tua, lihat kartu keluarganya, berapa orang yang dibiayakan, seperti itu. Dan juga kenapa sih setiap daerah berbeda? Sama aja, seperti itu jawabannya, karena kebutuhan setiap daerah masing-masing itu berbeda. Kemudian ada yang namanya hari kedua ya, tentang organisasi Al-Munadzomah ya, organisasi. Jadi pertama itu disampaikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa yang mengatur semua kegiatan yang ada di ini. Jadi beda ya, menurut Kementerian Agama, PTKI ini itu yaitu berdasarkan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Tapi dulu itu namanya Senat Mahasiswa di UIN Malang, tapi sekarang menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi seperti itu. DEMA itu adalah seperti organisasi tertinggi mungkin ya. Organisasi ini merupakan lembaga eksekutif mahasiswa ya di jenjang universitas, seperti itu. Fungsi DEMA yaitu pelaksana program organisasi pasti ya, sebagai lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksikan semua kegiatan ya kemahasiswaan di tingkat universitas. Jadi semua kegiatan seperti PBHK ini koordinator pertamanya adalah DEMA, seperti itu. Walaupun ada panitia PBHK-nya mungkin, cuman yang bertanggung jawab mengordinasikan semuanya, yang membentuk panitia pasti DEMA. Kemudian tugasnya adalah melaksanakan program kerja. Jadi ada program kerja mungkin di rapatnya mereka masing-masing. Kemudian ada mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan. Jadi semua informasi pasti itu dengan adanya label DEMA, seperti itu. Kegiatan-kegiatan gitu, kegiatannya. Di informasi dimanapun pasti DEMA, pasti labelnya seperti itu. Kemudian ada Senat Mahasiswa atau SEMA sebutannya. Dia adalah sebagai lembaga legislatif ya. PTKIN itu harus memiliki dua organisasi penting ya, tertinggi yaitu DEMA sebagai eksekutifnya dan SEMA itu legislatifnya, seperti DPR, MPR, seperti itu. Jadi kayak perwak, dia itu yang membentuk DEMA ya, memutuskan hasil kerja sidang, seperti itu. Kita baca aja langsung. Ketua Muhammad Adi Faroni,
SEMA merupakan, kalau tadi Dewan Eksekutif Mahasiswa itu Farhan Adi ya. Kemudian ada Ahmad Fawaid jurusan psikologi. Terus ini SEMA itu fungsinya adalah advokasi, legislasi, pengawasan dan penganggaran. Advokasi, legislasi, pengawasan dan penganggaran. Jadi membantu semua masalah mahasiswa yang disampaikan untuk kemanapun gitu loh. Dema mungkin. Tugasnya adalah mengawasi dan mengontrol Dema U universitas seperti itu. Kalau tadi Dema U ya, yang tadi saya sampaikan itu Dema U seperti itu, bukan Dema F, bukan Dema fakultas, tapi Dema U tertingginya yang tadi yang saya bacakan itu. Jadi tugasnya mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan kegiatan ini baik atau enggak gitu loh kegiatannya, seperti itu. Habis itu memberikan pengasahan setiap laporan, pertanggungjawaban, memfasilitasi. Jadi setiap ada laporan pertanggungjawaban atau LPJ itu disahkan oleh SEMA sendiri. Jadi yang mengawasi benar-benar tugas dan fungsi mereka adalah SEMA. Tugas fungsinya Dema U itu adalah SEMA. Membentuk UU, menjadi mitra kerja Dema U. Jadi kerja, kalau ada kegiatan SEMA pasti membantu, seperti itu. Kemudian ada UKM. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang di dalamnya adalah wadah untuk bakat dan minat mahasiswa, mengembangkan skillnya mereka masing-masing ya, dan juga sebagai latihan keorganisasian. Dalamnya juga ada organisasi ya. Baik dan buruknya suatu hal itu tergantung organisasinya, jadi harus penting itu organisasi. Yang pertama ada UKM Menwa, resimen mahasiswa, seperti itu. Sejarahnya itu oleh Jenderal Ahmad Nasution di Jawa Barat, yaitu semboyannya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Terus ada dua, yaitu Mahasurya tingkat provinsi dan Wira Cakti Yuda. Wira Cakti Yuda ini ada di UIN Malang. Wira Cakti Yuda artinya adalah Wira Cakti Yuda 811. Jadi 8 itu Kodam Brawijaya, 11 itu urutan resimen mahasiswa di Sejatim. Jadi urutannya itu di UIN Malang itu ke-11. Ya, makanya kenapa 811 seperti itu. Wira Cakti Yuda yang artinya prajurit atau pemimpin yang sakti. 811 tadi, 8 itu Kodam Brawijaya, 11 itu adalah urutan resimen di Jaktim di UIN Malang itu. Latihannya ada lempar pisau, menembak dan bela diri, karate ya. Kemudian ada UKM Pramuka. UKM Pramuka itu berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Jadi ulul albab lagi ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawat wa yadhkurunallaha qu'udan wa qiyaman. Ya kayak gitu ya. Habis itu program kerjanya Anjang Sana, membantu Kuarda dan Kuarnas. Ada perkemahan wirakarya, temu alumni, musyawarah pandega. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan pasti, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat-rapat semua ya. Salah satu dewannya adalah OPS Diklat. Ada juga program kerjanya yaitu perkemahan bulanan. Nah, seperti itu. Jadi kata ketua UKM Pramuka itu oleh Dewi Chandra Wulan, jadi bukan hanya perkemahan saja, tapi gimana kita ini berinteraksi dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian ada UKM PMI ya, bergerak di bidang kemanusiaan, kemanfaatan dan kekeluargaan. Kemanusiaan, kemanfaatan dan kekeluargaan. Khairukum anfa'uhum linnas. Baik-baik kamu adalah yang bermanfaat kepada manusia, yang paling bermanfaat. Ada 6 bidang. Ada pertama bidang keagamaan, kemudian ada dikten, latihan, terus rutang, kesehatan, donorda, kesehatan, cek obat ya, seperti cek obat, edukasi kesehatan, donor darah dan tim kesehatan. Jadi
Kalau ada kegiatan-kegiatan dia mau bantu untuk seperti seminar tentang kesehatan, ada tim kesehatannya masing-masing seperti itu. Kemudian ada litbang penelitian dan pengembangan, humas ya, terakhir humas ya, agama dikten, rutang kesehatan, litbang, humas, dan ada agama, dikten, rutang, kesehatan, litbang, humas. Oh udah nih. Terus kemudian ada yang namanya GGB, Gema Gita Bahana. Jadi seperti paduan suara. Nah, paduan suara yang ada di UIN Malang. Tujuannya adalah pengembangan bakat di bidang suara, pastinya banyak prestasi di dalamnya setingkat provinsi. Yang paling dibanggakan ini katanya di UIN Malang itu, karena sudah bagus, sudah tingkat internasional katanya. Ya, mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian pastinya ya, harus. Kemudian ada UKM SR atau seni religius, SR seni religius, yaitu lembaga otonom yang memiliki jalur bergerak dalam bidang seni Islam. Jadi seni religius itu adalah lebih ke dia lebih ke musik ya, musik Islami, gambus, qasidah seperti itu, nasyid ada di situ. Ya, apa sih tujuannya? Itu membentuk kader Islami pasti itu, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, dan kreatif. Dinamis, bagaimanapun keadaannya tetap harus dilaksanakan. Karena katanya seni religius ini yang paling ada kegiatan ya, di mana nih, walaupun adanya COVID gitu. Kemudian ada UKM teater, UKM aparatur sina, dan lain-lainnya. Banyak ya di sini. Ada UKM Kopma ya, bergerak di bidang usaha. UKM teater itu bidang seni, musik, dan teater, khususnya teater seperti itu. Jadi musik itu untuk mendukung kegiatan ini aja, untuk kegiatan teaternya saja seperti itu. Mapalatur sina atau pencinta alam. Ya, terus ada UKM Junior, unit olahraga. Ya, di situ ada sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, dan catur. Ada UKM Kopma Padang Bulan, usaha pengurusan. Jadi kayak minimarket seperti itu ya. Banyak, ada 6 departemen, ada event organizer, studio, musik, manajemen, departemen multimedia seperti itu. Kemudian ada itu UKM Komus ya, ada 6 departemen, event organizer, departemen studio, manajemen, musik ya, departemen multimedia ya. Terus kemudian ada UKM Taekwondo. Tadi setelah UKM Komus atau komunitas musik studio, ada UKM Taekwondo ya. Jadi UKM Taekwondo ini adalah ranting Universitas Brawijaya ternyata, yaitu didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tetap muka seminggu 5 kali, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Kemudian ada UKM Jepret Club, ada UKM Simfoni, program hari UKM Simfoni, ada UKM LKP2M, ada UKM UAPM Inovasi ya. Suma badada yakni al-yawm atsani ya, hunaka mutakalimani, al-mutakallim al-awwal ini Hasanuddin Wahid, Dr. Hasanuddin Wahid ya, kalangdo DPR RI ya, anggota DPR RI, yang akan membawakan tentang kebangkitan bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh di era pandemi seperti ini. Jadi banyak kasus ya menurut yakni
statistik Ustadz Hasanuddin mengatakan di dunia itu yang terkena itu 216 juta dan yang meninggal ada 4,49 juta. Adapun di Indonesia ada 4 juta dan yang aktif ya, yang meninggal itu 131.372. Tapi lama-kelamaan itu mundur ya. Ya, apa aja sih yang menyebabkan, apa akibat gitu loh, apa akibat dari pandemi ini dan bagaimana sih menjadi Indonesia yang tangguh itu? Seperti ini. Sektor ekonomi, menurut sektor ekonomi adalah daya beli menjadi lemah. Kalau daya beli lemah, otomatis COVID naik, kata beliau. Dan kalau misalkan COVID turun, berarti daya beli itu naik, seperti itu. Atau kebalikannya. Dan hilangnya pekerjaan, ya. Jadi seperti itu. Karena kenapa daya beli lemah? Karena banyak orang yang mikir lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih aman untuk mesen aja gitu, daripada harus membeli keluar, banyak resikonya seperti itu. Adapun juga hilangnya pekerjaan. Aku banyak menanyakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa menurut research aku ya, jadi banyak perusahaan yang mencari fresh graduate untuk karyawannya. Kenapa? Karena tingkatan yang umurnya 40 itu pasti digajinya lebih besar, seperti itu. Gajinya lebih besar dan kemudian pasti banyak kebutuhan, makanya banyak gajinya. Maka banyak perusahaan itu yang mengambil fresh graduate seperti itu. Otomatis kalau banyak orang yang seperti itu kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang dia itu kurang, maksudnya dalam ekonominya, uangnya gitu loh. Makanya banyak yang mungkin susah untuk membeli apapun seperti itu. Pentingnya kolaborasi Hexa dan Helix. Ya. Jadi pentingnya ini caranya untuk menjadi Indonesia yang tangguh seperti ini. Jadi pentingnya ya Hexa Helix di era pandemi itu yang pertama ada komunitas, bisnis, pemerintah, akademi, partai politik dan medsos. Jadi menurut beliau ya, bahkan kita juga merasakan seperti itu. Banyak orang yang tadinya dia bekerja menjadi bisnis seperti itu. Indonesia bisa maju harusnya seperti ini ya. Dengan adanya kolaborasi ini harusnya Indonesia menjadi tangguh, dan ketika hilangnya COVID lebih tangguh lagi seperti itu. Komunitas pasti ya, relasi dari mana-mana, komunitas harus punya komunitas dan harus punya bisnis. Bantuan dari pemerintah, akademi ya, partai politik dan media sosial. Penting sekali akademi. Ya. Kemudian ada 3 kekuatan pengubah dunia. Ya, katanya beliau Hasanuddin Wahid sebagai DPR RI, yaitu kemajuan teknologi. Jadi katanya Jack Welch itu mengatakan kalau maju itu harus pintar IT, harus bisa teknologi. Yang kedua agama, dan yang ketiga adalah pasar. Seperti itu. Agama paling penting. Ya, semuanya agama itu paling penting. Orang kaya nggak punya agama itu mustahil. Pasti dia awalnya ingat Allah, tapi ketika sukses pasti dia nggak ingat. Kemudian ada pasar. Ya. Peran dan peluang UIN ya. Peran ya penting UIN Malang, UIN ya, dan PTKI lainnya. Harus menjadi arus utama pengembangan teknologi. Habis itu ada link and match dengan sektor industri, ada menjadi kekuatan socio teknopreneur ya, teknopreneur, ada epicentrum inklusif seperti itu. Ya, maka kata beliau itu tidak ada mahasiswa yang pengangguran. Kalau kalian itu mau jadi
generasi unggul. Bahkan kata beliau itu kita harus jadi generasi unggul. Generasi unggul itu seperti apa? Harus punya spiritual dan keagungan. Karena tujuan kita ini adalah liutamima makarimal akhlak, seperti itu. Gandrung ilmu pengetahuan, digital question. Kalau dulu ada IQ katanya, kata beliau itu. Sekarang ada digital question karena perkembangan kita adalah perkembangan digital, seperti itu. Ataupun kesolehan atau peduli sosial. Itu penting sekali di era pandemi seperti ini. Digital question itu kita itu harus pintar-pintar memverifikasi. Jadi semua berita hoax itu kita bisa gitu loh. Kita bisa verifikasi mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Kemudian ada Bapak Basri Al-Mutakalim Matsani, ya, Dr. Haji Basri Zain, ya, sangat berpengaruh sekali, ya, alumni IAIN Malang, dulu masih namanya IAIN Malang. Ya, dua arus besar kata beliau dalam Islam, ada Sunni Islam dan ada Syiah Islam gitu, seperti itu. Label sosiologis Islam atau Muslim liberal, pragmatis, modernis. Jadi di Islam itu sebenarnya nggak ada Islam yang liberal. Tapi kalau dia pemikirannya, dia ngaku NU, misalkan dia punya pegangan dengan mazhabnya NU, bukan mazhab, manhaj, cara berpikirnya dia. Cara berpikirnya itu seperti NU, tapi dia itu liberal. Kita nggak pantas bilang dia NU atau dia benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya udah kita labelin aja, itu namanya liberal. Itu sesuai dengan jalannya masyarakat aja. Jadi menurut beliau itu ya udah sosiologis, maksudnya menurut masyarakat itu seperti apa. Kalau dia liberal ya udah dia liberal, seperti itu. Ada yang pragmatis, ada yang modernis, tradisionalis, fundamentalis, teroris, bahkan seperti itu. Seperti ISIS ya. Contohnya ada Islam moderat dan ada Islam Nusantara, seperti itu. Ya, jangan lebih bangga dengan negara sendiri, dengan negara-negara di luar daripada kita bangga dengan negara sendiri. Itu nggak boleh banget. Contoh seperti Palestina, jangan samakan seperti ini. Palestina itu semata-mata tentang agama. Mungkin ada ya dalam sejarahnya itu tentang agama. Tapi tolong jangan seperti itu. Kita bolehlah bantu, berperan penting di sana. Tapi jangan sampai kita mengurangi kebangsaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kita bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian ada pengonsepan moderasi Islam. Apa sih itu moderasi Islam? Moderasi Islam itu adalah wasati, gitu, wasato. Yang artinya adalah jalan tengah, toleransi kepada yang lainnya. Agama Islam itu indah, menghargai toleransi, kayak gitu. Toleransi kalau lu nggak mau ngikut, ya udah, lu jalan sendiri. Tapi kalau misalkan lu mau ikut, ya udah. Sama kayak misalkan kita, gue mau ikut, ya terserah gue. Kalau gue nggak mau ikut, ya udah, itu terserah gue, kayak gitu. Ya, ada di Al-Quran, Al-Baqarah 143 ya. Kenapa moderasi itu sangat relevan dan urgen di Indonesia, sangat penting di Indonesia? Yang pertama adalah rahmatan lil alamin, karena agama Islam itu adalah rahmat. Ya, rahmat. Dia bukan semata-mata itu kebetulan, tapi rahmat dari Allah, kayak gitu loh. Kalau lu lahir dari agama Islam, lu bersyukur karena ini rahmat dari Allah, gitu loh. Kalau lu bukan dari ini, carilah rahmat itu, gitu loh. Dan sebagai via dakwah, itu via dakwah ya, santun dan harmoni Pancasila. Ya, peran mahasiswa UIN Malang dalam moderasi Islam itu agents of change, agen perubahan. Itu mengepentingkan bangsa, cerdas, akademik, dan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Kata beliau, UIN Malang ada Kawah Condro di Muko, di tempatnya itu. Ya, inilah hadhihi as-sirah dzatiyah min al-ashrafin wal arsyadin, ya, nakal munadzam al-mutanawiyah kadzalika, ya, katsira jiddan. Ana la atakalam katsir illa qalil, ya, bil hikmah, ya. Kita ini harus menjadi generasi yang ulul albab,
yatafakkaruna fi khalqis samawati wa yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berpikir tentang Allah, bukan tentang stylish, tapi bagaimana ini disyariatkannya. Syariatis, bukan stylish dan bukan agamis. Mungkin itu dari hadza minni, syukron lakum, syukron jazilan li musytarik ya hadil musyahadah. Mungkin syukron jazilan lakum li syahadatikum ila qanati YouTube ana. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.